Bapak Ibu, selamat pagi. Saya ucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betel Indonesia Jemaat Pengayoman. Saya percaya setiap kita yang hadir pagi hari ini adalah orang-orang yang rindu bersyukur, rindu memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Seberapa saudara pagi hari ini bersyukur? Boleh lambaikan tangan saudara, kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Boleh saja kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau satukan hati kita. Kita mau arahkan hati hidup kita bagi Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami katakan tidak ada yang melebihi kebaikan-Mu Tuhan. Kami bangun pagi hari ini dengan tubuh yang segar, dengan tubuh yang sehat. Sungguh kami merasakan hidup kami diberkati oleh Tuhan. Sungguh pemeliharaan-Mu sempurna dan ajaib dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami datang dalam rumah Tuhan. Kami rindu memuji Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu menaikkan pujian syukur kami dan diberkati melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami meninggikan Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian kami. Kuasa dari tempat yang maha tinggi tercurah dalam ibadah kami. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah hatinya dihiburkan, kami yang berbeban berat Engkau beri kelegaan. Ada pengharapan-pengharapan yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Berkati umat-Mu dalam perjalanan Tuhan, biar tiba di tempat ini bersama kami, menerima berkat Tuhan dari awal ibadah sampai pada akhirnya. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya kita semua diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan, kita berikan sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ku terima anugerah-Mu, ku terima kasih sayang-Mu. Tubuh-Mu sembuhkanku, darah-Mu hapus dosaku. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Yesus Tuhanku, Juru selamatku. Kau sungguh baik, sangat baik, ku sembah Kau selamanya. Ku terima anugerah-Mu, ku terima kasih sayang-Mu. Tubuh-Mu sembuhkanku, darah-Mu hapus dosaku. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Yesus Tuhanku, Juru selamatku. Kau sungguh baik, sangat baik, ku sembah Kau selamanya. Ku terima anugerah-Mu. Kami terima anugerah-Mu pagi hari ini. Ku terima kasih sayang.
sembuhkanku. Amin. Darah-Mu hapus dosaku. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Yesus Tuhanku, Juru Selamatku. Kau sungguh baik, sangat baik, ku sembah Kau selamanya. Biar cemat saja, mari Bapak Ibu terima anugerah Tuhan. Ku terima kasih sayang Tuhan. Mari katakan, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Yesus Tuhanku, Juru Selamatku. Kau sungguh baik, sangat baik, ku sembah Kau selamanya. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Yesus terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik Tuhan. Sungguh baik, sangat baik, ku sembah Kau selamanya. Kau sungguh baik, terima kasih, terima kasih. Tidak ada yang melebihi kebaikan-Mu Yesus Tuhanku, Juru Selamatku. Sungguh Kau baik, Kau sangat baik Tuhan. Ku sembah Kau selamanya. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Juru Selamat. Kau sungguh baik, sangat baik, ku sembah Kau. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Kau sangat. Kami datang bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau baik, Kau baik. Ku sembah Kau selamanya. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Kau sang. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Sangat baik, ku sembah Kau selamanya. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Yesus Tuhanku, Juru Selamatku. Kau sungguh baik,
terima kasih. Kau sangat baik. Kau baik Tuhan. Yesus Tuhanku. Kau sangat baik. Selamatku. Kau sungguh baik. Sangat baik. Ku sembah Kau Selamanya ku sembah Kau selamanya, ku sembah Kau selamanya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu sebab Kau layak disembah. Yesus, kami datang menyembah-Mu, kami datang meninggikan Engkau. Yesus Tuhan kami, kami terima anugerah-Mu. Yesus, kami terima kasih sayang-Mu, kami terima berkat-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus, Engkau sangat baik Yesus. Kami datang menyembah-Mu, kami datang meninggikan Engkau, kami datang memuji-Mu, kami datang mengangkat tangan, kami memasyurkan Engkau. Yesus, sebab tiada yang seperti-Mu, perbuatan tangan-Mu ajaib, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik. Mari nyatakan syukur kita buat anugerahnya yang besar, buat kasih sayang, kasih setia Tuhan bagi kita. Mari nyatakan syukur kita. Darahnya yang tercurah di kayu salib menyucikan dosa-dosa kita.
Tubuhnya yang penuh dengan bilur-bilur menyembuhkan kita. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Engkau baik, Engkau sangat baik. Yesus, Yesus, kami datang menyembah-Mu. Kami datang meninggikan Engkau, Yesus. Yesus, Engkau disembah, Engkau disembah selamanya. Hanya Kau saja yang layak disembah. Hanya Kau saja Yesus yang kami tinggikan, yang kami muliakan selamanya, selamanya, selamanya. Oh. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kirala bala 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 bala. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan. Kita berikan sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Sungguh penyertaan-Mu sempurna dan ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bersorak, kami mau menyatakan kebaikan Tuhan lewat pujian penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kita bersyukur. Haleluya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indah. Biar cepat saja katakan betapa dalamnya, betapa dalamnya. Sekali lagi cepat saja, betapa dalamnya, betapa dalamnya. Bersama-sama. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hidupku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hidupku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Saya percaya setiap kita yang hadir pagi hari ini adalah orang-orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sungguh kasih setia Tuhan tidak dapat kita ukur. Betapa tinggi, betapa lebarnya, betapa dalamnya kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari nyanyikan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Haleluya. Mari sekali lagi katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu. Kasih setiamu Tuhan, Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, 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 oh. hari berganti hari, Tetap kulihat, tetap kulihat kasih-Mu. tak pernah berakhir di hidupku. Semua jempolnya bagi Tuhan. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya percaya Yesus sangat baik bagi saudara dan saya. Amin, saudara. Terlalu banyak kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Dan pagi hari ini, mari kita nyatakan kebaikan Tuhan lewat pujian kita. Mari bersama-sama katakan dengan hati yang bersyukur. Mari katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Stop dulu ya. Ya, boleh semua jempolnya. Ya, 2 jempol bagi Tuhan. Amin. Hanya bagi Tuhan Yesus kita kasih jempol kita pagi hari ini. Haleluya. Semuanya angkat bagi Tuhan, tinggi bagi Tuhan. Haleluya. Sekarang bersama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Gerakan jempol kita bagi Tuhan. Haleluya. Sekali lagi semuanya. Tuhan Yesus baik. Dari selamanya, dari selamanya, sampai selamanya, dari selamanya, sampai selamanya, untuk selamanya, Mari Bapak Ibu yang bersyukur kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan, Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Engkau teramat baik, Engkau sungguh baik. Tidak ada yang melebihi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan kita baik. Tuhan kita baik. Tuhan kita sangat baik. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Sungguh Engkau Yesus Tuhan dan Allah kami. Sungguh Engkau layak terima pujian. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya.
oleh karena kehendak-Mu. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan dan Allah kita. Yesus Tuhan dan Allah kami. Katakan, Engkau layak. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpuji. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari angkat tangan kita. Hosana. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini ya Bapa. Kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah yang baik bagi kami. Kami mau memasyurkan nama-Mu. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang maha dahsyat, maha tinggi. Engkaulah yang layak menerima segala kemuliaan Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami senantiasa ada di dalam Tuhan tangan-Mu. Senantiasa Engkau mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini Tuhan, kami mau datang dengan hati yang terbuka di hadapan Engkau. Kami rindu Tuhan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan diberkati melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah setiap benih-benih firman-Mu yang ditaburkan pagi hari ini akan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Sehingga kami semakin hari menjadi orang-orang yang semakin dewasa di dalam Engkau. Semakin memahami akan kehendak dan rencana-Mu untuk kami jalani di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dan kami mau sambut akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Saudaraku, situasi dunia saat ini membuat banyak orang merasa takut dan cemas. Itu sebabnya tema kita hari ini adalah jangan takut. Saudara katakan kepada kiri kanan saudara,
Ya, katakan jangan takut. Ya. Saudaraku, kita sudah mendengar tentang perang antara Rusia dan Ukraina. Dan banyak orang yang bertanya-tanya, akankah terjadi perang dunia ketiga? Ya. Yang dikhawatirkan adalah penggunaan senjata nuklir dalam perang ini dan tentu akan berdampak buruk, ya, khususnya bagi mereka yang berada pada lokasi di mana perang itu terjadi. Nah, kebanyakan orang tidak menginginkan adanya perang, karena bagaimanapun juga perang selalu berdampak penderitaan bagi rakyat. Namun melihat kondisi saat ini, semua serba tidak pasti, saudaraku. Nah, sudah banyak sekali orang yang mengungsi. Kalau kita baca di berita, kita dengar di berita, ya, bahkan dikatakan sudah ada ribuan orang yang mengungsi. Ya, mereka mengungsi dari Ukraina menuju ke Polandia. Nah, dan bagaimana dampaknya itu, ya, terhadap negara-negara di dunia, ya, kalau perang ini terus berlanjut? Kira-kira bagaimana dampaknya, ya? Nah, termasuk juga negara kita, karena mungkin saja keadaan ekonomi juga bisa terdampak karena adanya peperangan ini, pasti mempengaruhi juga ekonomi, ya, bagi negara-negara lainnya. Saudaraku, selain kita mendengar berita tentang perang, ya, juga pada tanggal 25 Februari yang lalu kita juga mendengar berita tentang gempa, ya, sebesar 6,2 skala Richter di Sumatera Barat hingga ke Pekanbaru, bahkan terasa sampai ke Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, belum lagi cuaca ekstrim yang sempat melanda beberapa wilayah di Indonesia, ya, di tanah air. Nah, di Surabaya dikabarkan sempat terjadi hujan es. Mungkin saudara melihat ada video-video yang beredar di sosial media, ya, bagaimana terjadi hujan es, angin kencang di Surabaya, ya. Nah, sementara perang melawan COVID-19 juga belum sepenuhnya berakhir, saudaraku. Hal-hal ini membuat banyak orang menjadi khawatir, cemas, takut, gelisah, tidak tahu apa yang akan terjadi di hari yang akan datang. Memang kejadian yang kita lihat akhir-akhir ini adalah penggenapan dari apa yang dituliskan dalam kitab suci. Kita baca bersama-sama di dalam Matius 24 ayat 6 sampai 8. Matius 24 6 sampai 8. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tadi ada satu kalimat dikatakan, tetapi belum kesudahannya. Jadi jangan gelisah, ya, karena tadi dikatakan bangsa akan bangkit melawan bangsa, ya, kamu akan mendengar deru perang, kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Nah, dalam perikop yang sama pada Lukas 21 ayat 11, perikop yang sama dituliskan seperti ini, Lukas 21 ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Namun saudaraku, ternyata selain virus corona, ya, dikatakan di situ ada penyakit sampar dan kelaparan. Tapi ternyata selain virus corona yang terus bermutasi, ternyata ada juga virus lain yang jauh lebih berbahaya, yang mungkin tidak disadari oleh semua kita, ya. Yang pertama adalah virus apa saja itu, ya, yang perlu kita waspadai?
waspadai virus yang lebih berbahaya. Yang pertama adalah apa? Virus takut. Virus takut. Saudaraku, orang jadi takut mati, takut sakit, takut kekurangan, takut masalah, dan lain-lain. Ada virus takut yang sedang melanda saat ini. Saudaraku, banyak orang yang takut dengan kematian. Walaupun sesungguhnya bagi orang percaya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayat 21. Mari kita baca bersama-sama. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Memang dunia ini bukanlah rumah kita, saudaraku. Kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Dan Tuhan menyediakan bagi kita rumah di surga. Saudara percaya itu? Katakan amin. Tuhan menyediakan kepada kita rumah di surga. Yohanes pasal 14 ayat 2 kita baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini perkataan Tuhan Yesus. Perkataan yang memberikan kita penghiburan yang luar biasa, saudaraku. Ya, dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Oleh karena itu kita selalu diingatkan bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Suatu saat kita tidak akan berada di dalam dunia ini lagi. Tetapi kita akan pergi ke satu tempat di mana Tuhan sudah menyediakan tempat bagi setiap kita. Jadi setiap kita yang percaya dan menerima Tuhan Yesus akan diselamatkan dan disediakan tempat di sorga. Katakan amin, saudaraku. Haleluya. Firman Tuhan berkata untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Janganlah kita gelisah, jangan sampai kita merasa ketakutan. Ya, jika belum waktunya kita dipanggil Tuhan, kematian tidak akan mendekat. Dan jika sudah waktunya, maka tidak ada satupun yang dapat menahannya. Nah, saudaraku, jika ketika mengalami sakit, kita tahu bahwa Allah kita adalah Yehova Rafa, yang artinya Allah yang menyembuhkan. Saudaraku, jika kita tidak pernah sakit, bagaimana kita bisa punya pengalaman tentang bagaimana Tuhan menyembuhkan kita? Dengan kita mengalami kuasa Tuhan, kita akhirnya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yakni bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan menyembuhkan penyakit kita. Dan ini bisa menjadi sebuah kesaksian yang mungkin bisa menguatkan orang lain ketika mereka mengalami hal yang sama. Di samping itu, saudaraku, virus takut ini juga melanda orang-orang yang takut kekurangan. Bukan hanya takut sakit, bukan hanya takut mati, tetapi banyak juga orang yang takut kekurangan. Padahal kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Yehova Jireh. Dia adalah Yehova Jireh, yang artinya Tuhan yang menyediakan. Kadang-kadang kita melihat orang-orang yang takut sekali kekurangan uang. Mereka takut kekurangan uang, padahal mungkin asetnya ya sudah sangat-sangat banyak, alias sudah sultan istilahnya. Ya, kita di sini sering dengar istilah sultan, ya, crazy rich, sultan. Tapi takut kekurangan uang. Ya. Nah, saudaraku, mungkin mereka sudah sultan tapi begitu kurang mendapat untung, atau alias istilahnya kurang cuan,
kurang cuan, ya, kurang untung. Ya, itu sudah membuat mereka sangat-sangat gelisah. Ya. Kadang-kadang ada istilah harta orang itu nggak habis dimakan 7 turunan. Tapi tetap saja orang yang dikuasai rasa takut. Takut rugi, takut kurang, dan lain-lain. Terkadang kekhawatiran telah menggerogoti iman kita. Sehingga kita seringkali meragukan bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Saya percaya saat kita juga mau bekerja, mengusahakan sesuatu, maka pertolongan Tuhan membuka peluang bagi kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan ketika kita menghadapi masalah, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tetap menyertai kita dan Dia sanggup memberikan kepada kita jalan keluar. Saudaraku, di tengah situasi yang menegangkan dan tidak menentu, jangan kita lupa bahwa Tuhan masih memegang kendali atas segala sesuatu. Berdoalah kepada Tuhan bahwa setiap pergumulan hidupmu, karena Tuhan kita peduli dan Tuhan tahu apa yang terbaik buat setiap kita. Firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Dari ayat ini kita memahami bahwa berjalan bersama dengan Tuhan. Kita lihat slide berikutnya. Berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak akan ada masalah. Ingat hal ini. Ketika kita berjalan bersama Tuhan bukan berarti tidak akan ada masalah. Bukan berarti tidak akan ada rintangan, tantangan, kesulitan, dan air mata. Tuhan berkata akan menolong kita. Tuhan berkata akan menolong kita. Itu berarti kita mungkin saja berada dalam satu posisi tidak berdaya, butuh pertolongan. Sehingga Tuhan akan menolong kita. Dia akan memegang kita dan membawa kita kepada kemenangan. Kalau kita lihat kata kemenangan, saudaraku, kita melihat kata kemenangan, saya percaya bahwa tidak ada satu kemenangan tanpa adanya proses perjuangan. Tidak ada satu kemenangan tanpa proses, tanpa satu proses perjuangan. Jadi jika kita bisa mengalami kemenangan, itu berarti kita sudah melalui satu proses, suatu perjuangan yang tidak mudah untuk mengalahkan sesuatu. Barulah kita dinyatakan menang. Tidak ada orang tiba-tiba menang, tidak ada prosesnya. Tiba-tiba saja udah menang. Tidak melalui proses. Ya. Daud menang melawan Goliat. Ada prosesnya. Benar, dia disertai oleh Tuhan. Tetapi dia harus masuk ke dalam medan perang untuk menghadapi Goliat itu. Ya. Karena itu setiap kemenangan pasti melalui satu proses perjuangan. Karena itu apapun yang kita hadapi saat ini, jangan takut. Tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan. Maka bersama Tuhan kita akan melalui itu semua dan pada akhirnya kita akan beroleh kemenangan. Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mari sama-sama kita baca ini saudaraku, sebagai satu perkataan iman kita. Sehingga kita bisa berkata, aku tidak takut. Mari kita sama-sama baca. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya.
Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Itu sebabnya kita tidak takut. Yang kedua, saudaraku, selain virus apa tadi? Virus takut. Ya. Nah, yang kedua adalah virus egois. Virus egois. Nah, saya ingat di awal pandemi COVID-19, masker medis itu dan hand sanitizer tiba-tiba menghilang dan menjadi barang langka di pasaran. Orang-orang menimbun barang demi keuntungan yang besar dan menjual barang langka tersebut dengan harga yang gila-gilaan, saudaraku. Nah, bukankah ini merupakan virus egois? Virus keegoisan yang mana tidak disadari lebih berbahaya karena menunjukkan satu indikasi bahwa suara hati nurani tidak lagi berfungsi dengan baik. Pernah suatu saat tabung oksigen yang menjadi barang langka. Ketika begitu banyak orang-orang yang sedang membutuhkannya. Dan akhir-akhir ini minyak goreng tiba-tiba saja sulit didapatkan. Ya. Sehingga ibu-ibu rumah tangga pasti ikut merasakan dampaknya. Benar ibu-ibu? Iya. Minyak goreng tiba-tiba susah didapat. Pasti ada yang nimbun. Ya. Nah, hanya untuk keuntungan demi keuntungan. Namun apakah kita menyadari akan bahaya adanya virus egois ini? Demi keuntungan materi, orang kadang tidak peduli lagi dengan sesamanya. Demi uang, orang bisa melakukan tindakan kriminal. Menghilangkan nyawa seseorang misalnya. Melakukan penipuan. Banyak sekarang investasi bodong ya istilahnya. Makanya kita juga kalau mau investasi, pelajari dulu dengan benar. Jangan asal ikut saja. Karena banyak sekarang investasi bodong. Ya. Nanti malah uang saudara hilang itu. Habis. Ya, banyak orang melakukan penipuan. Dan berbagai hal yang menguntungkan diri mereka sendiri. Tetapi merugikan orang lain. Ini terjadi di mana-mana. Kadang ada orang yang menjual barang atau makanan, tapi barangnya rusak. Nah, siapa di sini punya pengalaman mungkin beli belanja online, tahu-tahu yang datang barangnya rusak. Ya. Nah, atau beli makanan yang dijual, tapi makanannya tidak bisa dikonsumsi. Saudara beli kue tart, ya, totalnya itu kuenya itu dimakan tasako-sako istilahnya, tasako-sako. Nah, nggak bisa dikonsumsi, betul nggak? Ya, nah ini merupakan satu bentuk keegoisan. Ya. Orang mendapatkan keuntungan, tapi merugikan konsumen. Ya. Nah, saya pernah mengalami di awal pandemi. Itu persediaan masker medis itu tinggal beberapa lembar saja. Karena waktu itu saya tidak sempat beli. Ya, waktu masih ada dijual saya tidak sempat beli. Itu awal-awal pandemi ya. Nah, jadi persediaan masker kami tinggal sedikit. Tiba-tiba saja harganya sudah gila-gilaan. Ya, itu pun lagi barang kosong barangnya. Mau beli saja nggak ada barang, ya kosong. Nah, saudaraku, namun hal itu tidak membuat saya menjadi khawatir. Ya, saya belajar untuk tidak khawatir. Dan puji Tuhan, saya mau katakan kita punya Tuhan Jehovah Jireh. Yang artinya Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang menyediakan. Suatu hari, ada kolega suami saya, orang dari Cina Daratan, itu kasih suami saya 2 dos masker medis. Gratis dikasih 2 dos masker medis. Waktu itu suami saya tetap bekerja di masa pandemi. Ya. Jadi bukan work from home seperti kebanyakan orang. Ya, dia tetap bekerja.
Dan kami mengalami bagaimana Tuhan bisa pakai orang itu menjadi saluran ketika kami nyaris kehabisan persediaan masker medis. Di tengah kelangkaan masker medis saat itu. Ya. Saudara lihat betapa baiknya Tuhan itu. Betapa baiknya Tuhan. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memenuhi segala keperluan, ya, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bahkan sekalipun kita berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja, it's okay to not be okay. Saya mau katakan Tuhan Yesus tetap baik. Sekalipun engkau berada dalam keadaan tidak baik, Tuhan Yesus tetap baik. Kesempatan bagi kita untuk bisa bersyukur ketika dalam keadaan yang tidak baik. Karena bersyukur dalam keadaan baik itu sudah biasa. Dan semua orang juga bisa melakukannya ketika dalam keadaan baik. Semua orang bisa bersyukur ketika dalam keadaan yang baik. Tetapi saat dalam keadaan yang buruk, masihkah kita sanggup mengucap syukur? Karena itu, jika kita berada dalam keadaan yang buruk, berarti itu satu kesempatan buat kita untuk belajar bersyukur di dalam segala keadaan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal, bukan hanya dalam keadaan yang menyenangkan. Jadi salah satu kehendak Tuhan adalah kita mengucap syukur dalam segala hal. Itu kehendak Tuhan. Mungkin saudara sering bertanya, kehendak Tuhan apa? Nah, ini salah satu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah kita mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya dalam keadaan yang menyenangkan, tetapi juga ketika kita harus melalui lembah kegelaman, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang setia menyertai kita, yang menguatkan kita ketika kita lemah, yang meneguhkan kita dan memberikan penghiburan serta damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Kita bisa merasa tenang sekalipun sedang menghadapi badai masalah. Karena adanya damai sejahtera dari Tuhan, makanya kita bisa tenang sekalipun di tengah badai. Kita tidak menjadi panik dan dikuasai kekhawatiran, sehingga kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat di dalam kehidupan ini. Mari saudaraku, kita baca di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Kita baca Matius 8 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudaraku, dari pembacaan tadi, kita melihat bahwa badai bisa datang secara tiba-tiba. Tidak bisa diprediksi badai itu. Tiba-tiba saja datang. Tetapi Yesus bisa tetap tenang dan tidur dalam perahu itu. Selain itu, kita juga mendapati satu hal, bahwa sekalipun Tuhan Yesus ada dalam perahu mereka,
Sekalipun Tuhan Yesus berada di dalam perahu mereka, bukan berarti tidak akan ada masalah. Bukan berarti tidak akan ada badai. Justru mereka diperhadapkan dengan badai yang mengamuk dan menerjang perahu mereka. Kita melihat bagaimana murid-murid telah berusaha dengan segala upaya mereka untuk menghadapi badai, dan mereka akhirnya menyadari keterbatasan mereka. Walaupun mereka rata-rata adalah pelaut ulung yang sudah berpengalaman, tetap saja mereka tidak sanggup menghadapi badai tersebut. Namun ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus melakukan perkara yang ajaib, yakni menghardik angin dan danau serta meneduhkannya. Mungkin kita juga sudah berusaha dengan segala kemampuan dan kekuatan kita dalam menghadapi badai kehidupan. Namun ternyata kita tidak sanggup. Sesungguhnya kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena kuasa Tuhan melampaui segala keterbatasan kita. Oleh karena itu berserulah kepada Tuhan, karena Dia sanggup menolongmu. Namun saudaraku, di akhir kisah tadi ada satu pertanyaan dari Yesus, yaitu, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Hal itu berarti ketika kita mulai bimbang, ketika kita mulai ragu, ketika kita mulai kurang percaya, maka kita akan mudah sekali dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini berkata, jangan takut. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi roh ketakutan itu dari mana? Bukan dari Tuhan. Ya. Roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Karena Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Berarti roh ketakutan itu dari si jahat, yang membuat orang begitu ketakutan, dikuasai ketakutan. Ya. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Mulai saat ini, ya, mungkin saat ini saudaraku, saudara sedang menghadapi suatu proses kehidupan yang tidak mudah. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah saudara. Tuhan terlebih tahu. Mungkin goncangan terjadi dalam usahamu. Goncangan terjadi dalam rumah tanggamu. Goncangan terjadi di dalam kesehatanmu, pekerjaanmu, dan lain-lain. Atau mungkin saudara sudah mengalami kegagalan demi kegagalan yang membuat saudara trauma dan takut untuk bangkit kembali. Saudara mungkin takut gagal dan gagal lagi. Tetapi pesan hari ini buat setiap kita adalah jangan takut. Tuhanlah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Kita baca Yesaya 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kita harus percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tetapi biarlah melalui setiap proses yang kita alami, pastikan kita belajar sesuatu dan memahami akan segala kebaikan Tuhan di balik setiap peristiwa, sekalipun peristiwa itu bukan peristiwa yang baik. Kita belajar memahami bahwa ada kebaikan Tuhan di dalam setiap pengalaman kita, peristiwa yang kita alami. Selalu ada kebaikan Tuhan. Jangan takut untuk bangkit kembali dari kegagalanmu. Jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru. Terkadang keberhasilan justru diraih ketika kita memutuskan untuk tidak menyerah. Ketika kita tidak menyerah, maka saudara sudah dekat dengan keberhasilan. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Pegang janji firman ini. Masa depan sungguh ada
dan harapanmu tidak akan hilang. Banyak orang di luar sana, di luar Kristus, mereka kehilangan harapan. Mereka tidak punya pengharapan lagi. Tetapi di dalam Tuhan kita punya pengharapan yang sejati. Pengharapan yang tidak kita dapatkan dari dunia ini. Pengharapan yang memberikan kita jaminan bahwa suatu hari kelak kita akan hidup bersama dengan Tuhan di surga. Tetaplah berdoa dan berharap kepada Tuhan. Tetap adakan mesbah keluarga. Aktifkan mesbah keluarga. Berdoa bersama dengan keluarga. Suami dan istri. Juga anak-anak. Karena ada kutipan yang berbunyi, orang-orang yang berlutut di hadapan Tuhan dapat berdiri di hadapan siapapun. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka setiap masalah dan tekanan dalam hidup ini tidak akan membuat kita tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang akan menopang dan mengangkat kita sehingga kita bisa bangkit kembali dan tegak berdiri dengan kekuatan daripadanya. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Saya undang tim Praise and Worship. Dari mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Yesus memberiku kemenangan. Biarlah pujian ini mewakili kerinduan hati kita. Bahwa kita tidak takut sebab Tuhan beserta dengan kita. Kita tidak menjadi bimbang karena kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang meneguhkan setiap kita, bahkan menolong kita. Dia adalah batu karang yang teguh, dialah Yesus. Haleluya. Katakan bersama-sama, ku tidak takut. Ku tidak takut. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi kita naikkan pujian. Ku tidak takut. Benar Tuhan. Amin. Kami tidak takut. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku.
Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri dan kita katakan Yesus memegang. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini yang datang menguatkan setiap kami agar kami jangan takut. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami alami, apapun yang kami lalui Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Penghiburan-Mu senantiasa ada untuk kami. Sehingga kami Tuhan, sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, di dalam kesulitan apapun, di dalam penderitaan sekalipun, kami percaya Tuhan, kami bisa kuat karena Engkau ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, tidak kebetulan firman-Mu datang kepada setiap kami. Biar setiap kami Tuhan yang merasa gelisah, setiap kami yang merasa cemas, khawatir, takut, Engkau yang akan menolong setiap kami. Sehingga kami dibebaskan dari rasa takut, dibebaskan dari kekhawatiran, dibebaskan dari segala kecemasan. Kami bisa tenang, bisa beroleh damai sejahtera daripada-Mu. Biar damai sejahtera-Mu itu turun di dalam kehidupan kami, memenuhi setiap aspek hidup kami, sehingga kami bisa tetap melangkah di dalam damai sejahtera, sekalipun kami menghadapi berbagai macam masalah. Terima kasih Tuhan buat damai sejahtera yang ada di dalam hidup kami. Kami percaya damai sejahtera-Mu juga turun atas kota kami Tuhan. Kami berdoa bagi kota kami, kota Makassar. Biarlah kota kami senantiasa ada di dalam perlindungan-Mu. Jauhkan dari semua malapetaka, jauhkan dari semua Tuhan bencana-bencana alam. Kami percaya Tuhan, kota kami Engkau sembuhkan. Kota kami Engkau sembuhkan Tuhan. Biar hujan kesembuhan terjadi atas kota ini. Hujan kesembuhan terjadi atas Makassar. Orang-orang yang sakit kami percaya Engkau akan jamah dan Engkau sembuhkan. Bahkan seluruh negeri ini ya Bapa, kami berdoa bagi Indonesia. Biarlah Tuhan rencana-Mu nyata bagi negeri ini ya Bapa. Biarlah belas kasihan-Mu turun atas negeri ini Tuhan. Sembuhkan negeri kami. Sembuhkan negeri kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan lalukan ini semua dari negeri kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Diberkatilah Indonesia. Diberkatilah kota Makassar. Diberkatilah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, pujian dan hormat kami mau berikan kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Percaya
selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya. Kau yang percaya, mari angkat kedua tanganmu, katakan, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya. Mari sekali lagi, aku percaya bahwa Allah, percaya jangan takut, selalu turut percaya bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya. Mari kita pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dari Bapa dicurahkan ke dalam lumbung-lumbungmu. Kasih Yesus Kristus selalu menyertaimu. Penyertaan, perlindungan dari Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin.